Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Imam Riyadi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis internasional yang ditempuh dosen oleh Ibu Adisya Maya Andara, SPD MM. Nah, saya ditugaskan untuk membuat video resume dari ekonomi politik dalam perdagangan internasional. Nah, yang berjudul itu implikasi pencegahan dumping sebagai unfair trade protection terhadap negara berkembang. Untuk jurnalnya bisa dilihat sendiri oleh kawan-kawan, yaitu UTI Occidentis Journal of International. Nah, yang dirilis oleh dengan kawan kita Enike Trisnawati, yang kedua Muhammad Farisi, dan yang ketiga Doni Yusra Febrianto pada tahun 2020. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memberitahu mengenai politik dumping dulu. Politik dumping adalah suatu bentuk perdagangan dan perpindahan produk antar negara yang berbahaya bagi negara penerimanya. Kebijakan dagang ini sangat efektif dalam mendisrupsi perekonomian suatu negara, terutama yang belum berkembang. Nah, meskipun bersifat merusak dan destruktif, politik ini tidak dilarang secara hukum untuk diterapkan pada berbagai negara, termasuk negara kita, yaitu tanah air Indonesia. Hanya saja tindakan ini harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbun kerugian kepada industri dalam negeri kita. Selain itu, negara yang menggunakan politik dumping ini juga tidak diperbolehkan untuk menghalangi perkembangan produk industri milik negara yang disasarannya. Nah, mungkin itu untuk mengenai politik dumpingnya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Untuk dari jurnal ini ada abstrak, yaitu abstraknya: dumping adalah kegiatan dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negara importir. Hal ini menyebabkan persaingan menjadi tidak sehat. Beberapa kebijakan pencegahan dumping lahir sebagai upaya untuk mengurangi kecurangan yang terjadi dalam praktek perdagangan. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut sering disalahgunakan. Tidak jarang negara-negara maju melakukan proteksi untuk melindungi industri dalam negerinya. Dalam kamus perdagangan, dumping dinilai sebagai bentuk dari persaingan yang tidak sehat. Namun nyatanya, anti-dumping dan proteksionisme yang disalahgunakan dapat memicu terjadinya unfair trade practices. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini membahas dan menganalisis bagaimana dampak penerapan pasal ke-7 General Agreement of Tariff and Trade dalam mencegah praktek dumping terhadap negara berkembang, bahwa penerapan kebijakan anti-dumping dan proteksionisme perlu diperhatikan lebih khusus dan harus sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam anti-dumping. Nah, dumping ini kalau memang disalahgunakan sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, kita mengenai dumping ini jangan lalai dan harus sesuai prosedur di negaranya gitu. Jadi jangan bermain-main dengan dumping karena efeknya sangat berbahaya. Nah, untuk tujuan penelitian ini untuk mengurangi tindakan-tindakan proteksi yang dapat merugikan negara-negara yang melakukan ekspor, terutama negara berkembang. Perlunya peran WTO dalam mengawasi kegiatan perdagangan terhadap segala untuk hambatan yang dapat menciptakan perdagangan yang tidak adil dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang telah ada. Nah, untuk perdagangan ini perlu adanya pengawasan. Jadi kita menghindari dari kecurangan yang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, metode penelitiannya yaitu dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang
penelitian hukum normatif biasanya disebut juga sebagai undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana yang terkait dengan isi hukum yang ditangani. 15 dengan studi dokumen yang ditunjukkan selanjutnya akan digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian dengan mencari jawaban pada peraturan-peraturan yang tertulis saja atau dengan bahan-bahan hukum lain 16 khususnya instrumen internasional dalam GATT. Dumping adalah kegiatan dagang yang dilakukan oleh negara pengekspor dengan menjual komoditas di pasar internasional dengan harga yang kurang dari nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negaranya sendiri. Praktik dumping tersebut dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan pesaing di negara importir. Negara yang melakukan dumping biasanya memiliki beberapa alasan. Yang pertama, dalam usaha mengembangkan pasar, yaitu dengan memberikan insentif melalui pemberlakuan harga yang lebih rendah kepada pembeli. Yang kedua, adanya peluang untuk memungkinkan penentuan harga secara leluasa dalam pasar ekspor maupun domestik. Yang ketiga, untuk mempersiapkan persaingan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan memanfaatkan strategi penerapan harga. Nah, jadi perdagangan dumping ini sangatlah berbahaya, sehingga produk-produk dalam negeri kita bisa tersingkirkan oleh produk-produk yang di luar gitu. Maka dari itu kita lebih baik mengekspor daripada impor produk. Nah, dalam keadaan tertentu dumping boleh dilakukan dalam perdagangan internasional, namun dumping akan dilarang apabila penurunan harga terhadap suatu barang dilakukan melampaui batas kewajaran secara merugikan dan menentang hukum. 19 dampak dari kegiatan dumping yang paling mudah terlihat adalah menyempit jangkauan pasar produsen tuan rumah yang mengakibatkan turunnya pendapatan suatu negara serta menyebabkan penurunan daya bayar perusahaan sekaligus akan berdampak pada pemberian ongkos tenaga kerja yang secara langsung menurunkan tingkat daya hidup bagi perusahaan. Dalam hal ini kegiatan ekspor menjadi terhambat. Kebijakan anti-dumping awalnya digunakan untuk mencegah praktek dumping yang dalam perdagangan internasional. Jadi perdagangan dumping ini boleh diberhentikan apabila sudah melampaui batas. Ketika negara-negara lain impor kepada negara kita, tapi harga produknya itu tidak wajar, sehingga mempersulit produk-produk dalam negerinya. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan perdagangan internasional diharapkan dapat berjalan bebas dan adil. Ketentuan anti-dumping dan proteksionisme jelas berbeda pengertiannya. Melalui beberapa ketetapan dan penjelasan dapat disimpulkan bahwa importir harus memahami dan mengetahui kapan negara eksportir dikatakan melakukan dumping dengan menerapkan kebijakan pencegahan agar memunculkan efek positif sebagai mitra dagang dan bukan dengan melayangkan tuduhan yang bersifat menjatuhkan. Pentingnya kesepakatan, informasi, serta negosiasi diupayakan agar meminimalisir kerugian yang tidak sesuai dengan semboyan perdagangan bebas yang berlaku bagi setiap negara. Negara maju sebagai aktor penting memiliki peran besar dalam mengurangi hambatan demi terwujudnya kesejahteraan perdagangan di seluruh dunia, dengan mempertimbangkan bahwa negara berkembang juga memiliki hak dan posisi yang sama sebagai mitra dagang. Menelah lebih jauh dan koordinasi antara ketentuan yang berlaku internasional dengan beberapa kebijakan nasional tiap negaranya, memungkinkan praktek semacam ini dapat dihindari dan dikurangi. Nah, WTO sebagai organisasi dunia juga memiliki tugas dalam mengawasi setiap tindakan baik kerjasama, politik balas budi, politik ekonomi, serta berbagai hal yang memperhambat kegiatan dagang demi terciptanya perdagangan yang terbuka dan adil. Jadi permasalahan ini bisa kita simpulkan bahwasanya negara yang impor produk harus memahami dan mengetahui negara eksportir itu dikatakan